جميع الصحابة والقرابة والتابعين وجميع أولياء الله الصالحين والعلماء الصديقين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan cara berjamaah. Kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memudahkan segala urusan keluarga kita dan memberikan kesehatan, keafiatan dan menjadikan kita orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi lah pertemuan kita masalah fikih. Ini baru kita membahas masalah tafsir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Al-awqatul lati tahrumu fiha as-shalah. Kemarin kita membahas a'dzarus shalah, uzur-uzur di dalam salat. Nah, uzur dalam salat kemarin itu yaitu ketiduran, kelupaan, menjamak dua salat dan terpaksa atau dipaksa. Cuma dipaksa kemarin itu belum dibahas ya, biasanya al-ikrah kita bahas sedikit lagi. Al-ikrah itu artinya dipaksa, bi ayyukraha ala ikhrajis shalah an waqtiha fa yu'dzaru fi dzalika idza tawaffarat syurutul ikrah. Jadi termasuk uzur kalau kita itu dipaksa, bahwa dia dipaksa untuk keluar daripada waktu sholat lalu melaksanakan sholat di luar daripada waktunya, itu karena terpaksa atau dipaksa, maka dikatakan dia fayuqzaru, maka dia dikatakan uzur bijalika, pada masalah demikian. Iza tawafarat syurutul ikrah, apabila dia memenuhi syarat-syarat dipaksa itu. Bila syaratnya kada terpenuhi, maka kada benar yang dikatakan terpaksa atau dipaksa. Misalnya di sini dikatakan syarat-syaratnya ada 4. Jadi nang naran dipaksa itu dikatakan uzur bila memenuhi syaratnya. Pertama, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin au taghallubin. Kadar paksaan dari orang yang memaksa itu untuk merealisasikan apa yang dia ancam. Kamu bila sembahyang tepat waktunya, kamu akan saya pukuli begini-begini. Nah, misalnya gitu.
ancaman ini memaksa dengan kita. Kalau kita lawan, ini akan melakukannya karena kekuasaannya di situ. Nah, lalu akhirnya kita terpaksa sembahyang di luar waktu. Nah, maka yang demikian ini memenuhi syarat. Cuma kalau sekadar mengancam aja, menakut-nakuti aja, tapi kita melaksanakan dengan apa yang dia ancam itu, maka itu tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kita misalnya tadi itu menentang dengan apa yang ia janjikan, apa yang dia paksakan, dia pun misalnya tidak berani juga untuk melakukannya, nah itu kada terpaksa. Cuma kalau kita lakukan apa yang dia janjikan itu dan dia paksa kita keluar dulu sembahyang, kalau kita sholat dalam waktu sholat, maka apa yang dia janjikan, yang dia ancamkan itu akan dia laksanakan. Nah itu syarat pertama. Yang kedua, ajazul mukrahi an dab'i ma ukriha bihi biharbin au istighasatin. Yang kedua, lemahnya orang yang dipaksa. Nah, lemahnya orang yang dipaksa untuk mencegah daripada apa yang ia paksa. Seperti hendak melarikan diri kada kawa, hendak minta tolong kada kawa. Nah, ini juga termasuk. Lalu akhirnya terpaksa sembahyang di luar waktunya. Nah, ini juga termasuk terpaksa. Cuma punya sekadar hanya mengancam-ancam nang kayak itu aja, atau kita kawa aja minta tolong dengan yang lain, atau kita kawa lari daripada itu kada benar kita dikatakan sebagai orang yang terpaksa atau dipaksa. Yang ketiga, zannul mukrahi, dugaan dari orang yang dipaksa, annahu inimtana'a. Ini dugaan ini nilainya lebih tinggi daripada perkiraan, daripada ya syak itu kan 50-50, 50% iya 50% tidak. Kalau zon itu lebih tinggi. Dugaan orang yang dipaksa, zannul mukrah. Nah, kalau mukrah itu dipaksa apa ya? Kalau mukrih orang yang memaksa. Nah, bahasanya itu apa? Barisnya aja yang membedakan. Kalau zannul mukrah, dugaan orang yang dipaksa. Bila membacanya zannul mukrih, dugaan orang yang memaksa. Nah, antara subjek dengan objek. Zannul mukrah, dugaan orang yang dipaksa, annahu sesungguhnya idza imtana'a, kalau dia mencegah dari apa yang diancamkan oleh orang yang memaksa itu, fa'alal mukrih ma khawwafahu, maka akan dia lakukan oleh orang yang memaksa itu sesuatu yang menakutkan kepada orang yang dipaksa. Yang keempat, alla takuna hunaka qarinatun ikhtiyar, bahwa di sana tuh kada ada lagi jalan alternatif lain, kada ada lagi qarinah, kada ada lagi nang kita untuk mencari jalan keluar lainnya. Jalannya cuma satu-satunya itu aja. Nah, ini baru kita dikatakan sebagai orang yang dipaksa. Nah, itu. Jadi ulama fikih itu kalau sudah mau ulah persyaratan-persyaratan itu memang luar biasa, hebat dia. Nah, itu kemarin yang terakhir, yang keempat dikatakan sebagai uzur. Nah, pembahasan kita selanjutnya al-awqatul lati tahrumu fiha shalah, waktu-waktu yang kita haram padanya sholat. Nah, makanya kita harus tahu waktu-waktu yang haram. Jangan tahunya ibadah aja tapi kada tahu lawan waktu. Dikira kita beribadah ternyata bukan. Nah, ini disebabkan karena ketidaktahuan kita. Al-awqatul lati tahrumu fiha as-salah khamsatun, salasatun muta'alliqatun biz-zaman wasnani muta'alliqan bil fi'li. Jadi ujar ulama, waktu-waktu yang haram padanya salat itu ada 5, 3 yang berhubungan dengan zaman dan 2 yang berhubungan dengan perbuatan. Berarti semuanya jumlahnya 5. Nah, jadi 5 waktu kita kada boleh melaksanakan salat sunat. 2 yang berhubungan dengan
tiga al-awqatus salasah, tiga waktu yang berhubungan dengan zaman. Pertama, ini nah kita kada boleh sembahyang ya. Min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, mulai terbit fajar sehingga matahari itu meninggi seukuran anak panah. Fi ra'yil aini al-mujarradah au ma yusawi 16 daqiqatan. Nah, jadi kita kada boleh melakukan sembahyang mulai matahari timbul. Jam berapa matahari timbul? Lalu dinaikkan matahari nang timbul itu seukuran anak panah. Nah, siapa anak panah? Yaitu tingginya. Nah, ini ngalih pe mau ukur mun kita kada ahlinya ini. Kita mau ukur wah matahari timbul. Timbulnya pulang kita mau melihat di rumah, lindung rumah pulang kada tahu berapa timbulnya. Nang hendak tahu kita mengetahui matahari timbul itu bila kita berada di tepi pantai atau berada di padang pasir. Nah, ketahuan timbul, anggaplah ini tempat datar, kelihatan timbulnya. Mun kita nangka ini ngalih mainin lindung pohon kayu lah, lindung gunung, lindung rumah atau bangunan, kada kawa kita menebaknya. Nah, mulai timbul itu ujar ulama tinggi akan mataharinya seukuran anak panah. Nah, ini mau ukur kita kada kawa pemun kita mau ukurnya. Kada kawa kita mau ukurnya. Lalu ulama di sini menyatakan seukuran anak panah itu siapa? Ujar ulama, seukuran anak panah itu mayusawi sama dengan 16 menit. Nah, jadi mulai timbul matahari plus 16 menit itu waktu yang dilarang sembahyang. Nah, limbahnya 16 menit itu boleh kita sembahyang. Nah, makanya kita waktu syuruk jam berapa? Jam 6 kurang jam 6 pas. Nah, bila jam 6 pas waktu syuruk misalnya jam 6 pas tambahin 16 menit. Kalau orang depak pernah berpandir download, kalau kami Pak Haji jadi depak di bagiannya waktu syuruk itu, waktu semeng israk itu jam 6 plus 15 menit. Nah, kan kurang lebih aja entah 16-15 itu. Itu kalau orang di depak kita Banjar. Baru semeng israk. Orang kita ada nang pas waktu syuruk sembahyang. Nah, jadi ditinggiakan dulu waktu syuruk itu kan, syuruk itu israk, artinya israk itu timbul. Nah, waktu timbul matahari itu ditinggiakan seukuran anak panah. Siapa anak panah itu? Ujar ulama ukurannya kurang lebih 16 menit. Karena satu panah itu innar rumha arba'a darajatin. Karena satu innar rumha arba'u darajatin. Satu anak panah itu ada 4 derajat. Wad darajah, satu derajat itu sama dengan arba'a daqaiqa. Satu derajat itu sama dengan 4 menit. Jadi 4 kali 4 16. Nah, jadi melihat dengan pendapatnya orang depak kita di Banjar ini, mereka menyatakan israk itu kami Pak Haji jadi bagiannya limbah waktu israk itu ditambah lagi 15 menit. Nah, jadi ibaratnya kita melah misalnya israknya itu jam 6 lebihkan 15 menit. Nah, itu kalau orang kita kan ada jam 6 sudah israk. Kemudian yang kedua, min istiwa'is syamsi hatta tazula. Ada juga apa orang lain menghitung gini, babila azan subuh jar, babila mulai azan subuh ditambah 90 menit itu waktu israk. Nah, itu. Jadi bilanya azan subuhnya misalnya jam 5 tambah 90 menit
maka sama dengan jam setengah 7. Nah, bila azan tuh jam 5 pas misalnya tuh, tambahi 90 menit, berarti pas setengah 7 isyraqnya. Kalau kita azan subuh jam berapa? Jam 5 kurang kurang lebih hai juga. Nah, jadi begitulah menghitungnya. Jadi kada pas waktu syuruknya itu sembahyang isyraq. Nah, ada orang yang salah paham mengira isyraq itu waktu syuruk. Isyraq itu waktu timbulnya matahari. Ya paling kehadapannya dilebihkan lah 10 menit barang gitu nah. Jangan pas waktu syuruknya itu. Ya pun orang Depok kita ke Banjar kan mereka kami jam begini jam ditambah tuh 15 menit hanya berisyraq. Waktu yang kedua min istiwa isyamsi hatta tazula. Mulai matahari cagat, istiwa itu pas matahari berada di tengah langit itu istiwa namanya. Sampai dia condrong. Nah, condrongnya ini sebentar benar, wa muddatuhu qasiratun jiddan fa yuhramu iqa'us salati fiha. Jadi mulai matahari cagat sampai dia condrong. Nah, masa waktunya itu sangat pendek sekali, maka haram kita melaksanakan sholat pada waktu itu. Nah, itu pas matahari jam 12 tuh, nah pas matahari berada di tengah-tengah langit. Nah, jangan sembahyang sunat kita di situ. Sampai dia condrong ya anggaplah 5 menit lah mungkin. Nah, itu hanya boleh kita sholat. Yang ketiga minal ispirari hatta taghruba, mulai matahari menguning sampai dia tenggelam. Iza isfaratis syamsu fawqa nahwi ru'usil jibalil aliyah. Jadi dikatakan mulai matahari menguning. Nah, ketika dia berada matahari di atas bukit atau gunung nang tinggi kelihatan kuning. Nah, mulai kuningnya matahari itu nah sampai inya tenggelam itu haram kita melaksanakan salat pada waktu itu. Tapi kada semua sholat, nah kita di sini dibahas kada semua sembahyang nang haram itu. Nah, itu sudah 3 dari segi waktunya, dari segi zaman, mulai matahari timbul sampai tenggelam. Mulai matahari timbul sampai ukuran anak panah haram. Yang kedua, mulai matahari pas berada di tengah langit kemudian condrong sedikit. Yang ketiga, matahari menguning sampai tenggelam. Nah, itu haram. Lalu jar ulama al-waqtanil akharanil muta'alliqani bil fi'li, ada 2 waktu yang berhubungan dengan perbuatan. Maksudnya bagaimana? Yang 2 waktu itu, pertama ba'da fi'li salati subh hatta tatlu asyam. Setelah seseorang menggawi salat subuh sampai matahari timbul. Nah, misalnya bersubuh wayah ini nah. Di bab subuh ini haram kita menggawi sembahyang sampai matahari timbul. Nah, lalu disambung pulang, mulai timbulnya ini pulang haram pulang sampai matahari naik seukuran anak panah. Nah, tergabung di sana. Jadi bila seseorang menggawi sembahyang subuh jam nang kayak ini, limbah itu kan lagi sembahyang atau sembahyang. Tapi bila sembahyang subuhnya misalnya pukul jam 6 kurang 10, nah mulai limbahnya menggawi subuh. Sebelumnya itu boleh-boleh saja dia sholat. Nang kada boleh itu setelah dia melaksanakan salat subuh sampai matahari itu timbul, itu haram salat. Yang kedua, ba'da fi'li salatil asri hatta taghruba syamsu, setelah seseorang menggawi sembahyang subuh, sembahyang asar sampai matahari itu tenggelam, itu dikatakan haram. Nah, jadi semuanya jumlahnya 5. Perlu ulangi. Ketika matahari timbul sampai dia meninggi seukuran anak panah. Nah, yang kedua, matahari pas berada di tengah langit sampai dia condrong. Yang ketiga, matahari menguning sampai dia tenggelam.
Nang keempatnya itu berhubungan, empat limanya berhubungan dengan perbuatan. Setelah melaksanakan sholat subuh sampai matahari timbul, setelah melaksanakan sholat asar sampai matahari tenggelam. As-salatul lati tahrumu fi hadhil awqatil khamsah nau'ani. Jadi dua waktu nang haram kita melaksanakan sholat, apa? 5 waktu nang kita haram melaksanakan sholat itu dibagi dua, ulang dibagi dua. Nah ini nang bujur-bujur nang haram sembahyang ada sholatnya, sholat apa saja dari nang 5 waktu itu, nah kita diharamkan sembahyang. Lalu disitu dibagi dua waktunya. Sholat apa aja? Pertama adalah an-nafilatu zatus sababil mutaakhir. Sholat sunat nang memiliki sebab terkemudian itu haram hukumnya. Maksudnya apa? Seseorang melaksanakan sholat sunat, penyebabnya itu terkemudian. Artinya sebabnya itu sesudah melaksanakan sholat. Ini sholat sunat itu ada dua. Sholat nang memiliki sebab. Ada sebabnya al-mutaakhir, ada sebabnya al-mutaqaddim. Nang yang diharamkan itu, nang mutaqaddim itu nang sebabnya terdahulu. Kalau mutaakhir ini sebabnya kemudian. Nang diharamkan kita melaksanakan sholat itu adalah sholat sunat yang dikerjakan, sholat sunat yang memiliki sebab terkemudian. Contohnya, nah ada contohnya kita paham Pak. Seperti sunnatus safari, sembahyang sunat safar, sunat beperjalanan. Nah, seseorang kalau hendak beperjalanan, entah perjalanan ini untuk umroh atau perjalanan untuk haji, sunat dia melaksanakan sholat sunat yang dinamakan dengan sunat safar. Sebabnya, penyebabnya itu terkemudian. Maksud terkemudian itu bagaimana? Sholat sunat dahulu hanya musafir, kan musafir penyebabnya itu. Kenapa seseorang itu sholat sunat? Karena hendak musafir. Nah itu kan musafir penyebabnya. Jadi jangan sampai musafir dulu baru sholat sunat. Nah itu salah. Jadi sholat sunat dulu baru musafir, karena musafir itu penyebab daripada sholat sunat. Nah sholat sunat safar ini hukumnya haram di 5 waktu. Jadi misalnya sini hendak musafir, hendak umrah misalnya. Aku berangkatnya di sini kira-kira kena itu jam 6-an mulai rumah. Lalu sini sebelum berangkat sembahyang sunat safar, limbah bersubuh, maka haram hukumnya. Nah, haram hukumnya baik. Karena sini mengerjakan sholat di waktu yang haram. Pokoknya semua bentuk sholat yang sebabnya kemudian itu haram. Munaka itu bila aja sunat safarnya gawi sebelum subuh. Nah, sebelum bersubuh sunat safar dulu, itu hanya bersubuh baru berangkat. Kalau kita gawi limbah bersembahyang bersubuh haram hukumnya. Nah, kadang-kadang beribadah ini Pak mau kadang ngerti dikira iya aja sudah. Kada tahunya tak salah. Nah, salat sunat apa lagi nang sebabnya kemudian? Sunatul hajat, sembahyang sunat hajat. Itu sebabnya terkemudian. Bayo, orang tuh hajatnya dulu kah digawi, salatnya dulu kah digawi? Ya, salatnya dulu. Sidin hajat nak kemana? Hajat mau haji. Jadi karena sembahyang hajat untuk haji, ya sembahyang sunat dulu, hanya hajatnya dilaksanakan, bahajinya. Jangan sampai bahaji dahulu hanya sembahyang hajat. Sini mah datang di Makkah besaran, bapak jurang tasyakuran kan ada sembahyang hajat. Bila berangkat sudah semalam di sini. Itu salah paham benernya Pak. Jadi kalau kita hendak sembahyang hajat itu sholat dulu baru ada hajat kita laksanakan. Nah, sholat sunat hajat ini hukumnya haram pada waktu nang 5 itu. Apa waktu nang 5? 5 subuh sampai timbul matahari, mulai timbul matahari pulang sampai matahari naik seukuran anak panah. 5 sembahyang asar haram juga sampai matahari tenggelam. Pas matahari berada di tengah langit sampai matahari condong tuh haram.
Nah kalau misalnya ada orang mengundang sembahyang hajat lah jadi mbak subuh langsung ke rumahku kita sembahyang hajat, udah boleh Pak, haram hukumnya. Atau limbah sembahyang asar basarwan, bapak sembahyang hajat, haram hukumnya. Nah kalau misalnya sembahyang hajat jam 7:30, nah itu kata bapak jam 8 pagi. Cuma jarang pun orang kita pala. Ya saya sekali lah dicoba sembahyang hajat siang gitu. Atau limbah juhur, nah basarwan limbah juhur, bapak sumbayang hajat, nah ini bisa. Malam haur kan, siang sembahyang hajatnya. Memang orang kita tuh sembahyang hajat tuh enggak limbah maghrib. Itu ada kelemahannya, Pak. Bila sembahyang hajat limbah maghrib ya masjid kosong, langgar kosong, kaum aja nanti tinggal lagi. Sian kaum hendak kejo sarwan, cuma dia pengurus jadi tinggalkan masjid lah jangan. Sidin meninggalkan juga. Nah ini Pak, jadi punya kawa itu sembahyang hajat tuh jangan limbah maghrib, limbah isya bisa juga Pak, limbah isya. Nah bagus limbah isya lagi, sembahyang hajat limbah isya. Itu masjid lawan langgar korban itu nah, korban jamaah gitu nah. Makanya sembahyang hajat ini orang banyak ketujuh sarawanan. Atau di masjid sembahyang hajatnya, itu sembahyang hajat di masjid. Nah bisa juga Pak. Nasi bungkus saja misalnya, tapi wong Solo, nah pantas saja toh ya kalau. Jadi bawa bulik aja tapi wong Solo, nah itu rasa imbas saja tuh kan. Artinya maghrib isya hibak masjid, nah karena ada nang sembahyang hajat. Kalau kada ya limbah isya gitu, nah limbah isya. Orang kita memang hendak puas gitu nah, jadi maunya maghrib isya di rumah, jadi banyak sembahyangnya aja. Iya sidin puas. Masjid tekor jamaahnya hilangan. Sembahyang hajat ini kayak sembahyang kifayah juga kayaknya tuh. Nang saumur kada pernah sembahyang ke masjid gitu nah kan. Di banyak ada kifayah di masjid datang aja sidin, tapi sudah 5 waktu itu kada turun sidin. Ini sembahyang bahadiah Bang Baai. Orang Indonesia itu kata jangan pernah bahadiah gitu nah. Limbah isya itu nyaman benar. Karena kami itu sudah sedikit membudaya gitu nah. Sembahyang hajat tuh kadang-kadang dilanggar, makannya ke rumah. Nah, bilanya kada jauh bana atau rumah, mun jauh bana bisa bulik pulang orang nang di Sarawan ini. Meraju sidin. Nah, biar kada meraju bisa jauh bawa ke langgar, bawa ke masjid gitu nah. Nasinya gitu nah. Atau limbah isya sekali itu lebih abdol lagi. Limbah isya itu termasuk qiyamul lail hukumnya. Nah limbah isya kan kami banyak ya sembahyang hajat itu limbah isya. Limbah maghrib itu mepet kadang-kadang. Nah sembahyang apa lagi, sunnatul istikharah itu juga haram kita lakukan di waktu yang 5 tadi. Sunat ihram, nah, itu haram juga. Mambil mikot di Tan'im, bersubuh di Masjid Tan'im sidin. Di subuh langsung ambil mikot, biar nyaman di sini subuh tuh tawaf sehat awak. Nah, oke lah. Lalu sidin sembahyang sunat ihram di subuh haram hukumnya Pak. Yang banyak terjadi itu orang yang mengambil mikat di Bir Ali. Biasanya kan di Bir Ali itu ba'asar kalau Anda ke Mekah. Ba'asar, ada nang ba'asar di hotel, ada nang ba'asar di Masjid Bir Ali. Sampai di sana menggawi sembahyang sunat ihram, haram hukumnya Pak. Haram hukumnya. Kan sunat ihram itu kan sebabnya kemudian, sholatnya dulu baru sebabnya. Kan sembahyang sunat dulu kalau baru kita berihram. Nah bila kita mengambil mikot habis asar, kebanyakannya di Bir Ali itu orang mengambil habis asar. Kebanyakannya nang umrah tuh nah.
habis asar wae. Kadang-kadang kita ada nang bejuhur dulu atau bejuhur di hotel atau di masjid menjamak sidin karena hendak ke Mekah gitu. Lalu limbah itu kena sampai di Bir Ali asar. Nah lalu sembahyang sunat ihram di Bir Ali, tapi sudah habis waktu asar, hukumnya haram. Mbak, apa yang kita lakukan? Sunat tahiyatul masjid itu sudah mewakili daripada sembahyang sunat ihram. Cukup sembahyang sunat tahiyatul masjid cukup. Kada jangan lagi menggawi sunat ihram. Atau di bahasar kan, kita pas bahasar di Bir Ali misalnya, atau di Tan'im, atau di mana saja, atau di Ja'ranah atau Hudaybiyah, bahasar di sana atau subuh di sana, kada perlu lagi sembahyang sunat ihram. Dengan salat itu sudah cukup mewakili daripada sunat ihram. Nah, mun kita menggawi pulang sunat ihram, maka kita berada dalam waktu yang haram, hukumnya jadi bukan berpahala malah berdosa. Nah, itu bang, bila kita kada tahu waktu. Nah, itu sunat-sunat tadi nang berhubungan dengan waktu nang memiliki sebabnya itu terkemudian. Nang kedua juga dikatakan haram an-nafilatul mutlaqah, salat sunat mutlak. Wa hiya allati laisa laha sababun wala waqtun. Dia salat sunat yang tidak memiliki sebab dan tidak memiliki waktu. Wa fi hukmiha salatut tasbih. Hukumnya itu sama dengan salat tasbih, minas salawatil lati laisa laha sababun wala waqtun, nang mana salat tersebut tidak memiliki sebab dan tidak memiliki waktu. Salat sunat mutlak itu baik ada waktunya. Apabila salat sunat mutlak ada waktu itu. Cuma dia diharamkan pada waktu-waktu nang haram. Sama dengan salat sunat tasbih itu kan ada waktu, mau siang mau malam silahkan. Cuma kalau malam dua-dua, kalau siang langsung 4 rakaat 1 kali salam, itu aja bedanya. Nah, salat sunat tasbih ini dikatakan haram bila inya menggawi pada waktu-waktu yang haram, sesudah subuh sampai timbul matahari, sesudah asar sampai tenggelam matahari, pas matahari berada di tengah-tengah langit sampai condong, itu kada boleh. Salat mutlak pun kada boleh. Salat mutlak itu cukup baik usalli sunnatan lillahi ta'ala. Itu salat mutlak. Itu nang ulama sembahyang lang 1000 rakaat aja. Ada kalau cucu Rasulullah Zainul Abidin dikatakan ahli sujud. Sidin sembahyang sunat sehari itu 1000. Mah bisanya 1000, gawian orang sembahyang. Mun gawian kita mengajar ya, mengajar seharian. Sidin kawian sin sembahyang anu ibadah. Bayang aja. Itu Zainul Abidin udah kenal. 1000 sembahyang sehari. Wah, kertahan kita bola. Kita jangan 1000 nah 5 waktu ini kan kadang-kadang undur-undur. Nah, 1000. Nah, makanya ada ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah beliau. Salat itu dijadikan wirid, ada nang sehari 100 rakaat sembahyang dan nang 200. Nah, kayak kita ini paling kuat 50 tuh ngalih bener wae. Nah, 50 itu kan dihitung lawan wajib 17 sudah, tambah sin rawatib 22, tambah ini tambah itu 50 titik aman ujar Sidin. Mun titik aman tuh kada jiwa pang bae. Nah, ada nang gawian salat aja. Mun kita kada tahu sembahyang apa Sidin tuh sampai beratus-ratus rakaat, iya sembahyang sunat mutlak. Ujar ulama sembahyang sunat mutlak tuh baik kada betantu rakaatnya. Misalnya Sidin usolli sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar. Ada nak ada basalaman lagi sembahyang terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai uyuh, timbang uyuh hanya sin tasyahud akhir. Jorong berapa rakaat mang pen sembahyang kada tahu aku sih nampak ku sudah uyuh. Boleh lah, boleh, baik. Itu sembahyang sunat mutlak. Rakaatnya pang berapa? Kada tahu rakaatnya aku Sidin. Pokok aku sembahyang. Ganjil kah kenapa? Kada tahu aja sih mau ganjil mau ganap penting aku sembahyang. Itu sembahyang sunat. Nah.
Itu mau ganjil mau genap baik di masalah sunat mutlak tuh. Misalnya kita sembahyang 5 maghrib, tuntung ba'diyah maghrib, sholli sunatan lillahi ta'ala, Allah menyunat aja sampai azan. Pas azan duduk tasawuf akhir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berapa rakaatnya? Udah tahu aja sih dia, udah kamu hitung. Ganjil kagak apa? Ada tahu juga aja sih. Penting sudah azan aku tasawuf akhir salam. Itu sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak. Nah, itu sunat mutlak. Jadi kada berbatas rakaatnya bahai. Lawan kada menentukan ganjil atau ganap. Yang penting sembahyang aja. Namunnya kita kawan nangka ini bagus bang. Karena sembahyang itu jar bahai, sebelum seseorang sembahyang, dosa-dosa kita itu sudah diletakkan di kepala dan di pundak kita. Begitu kita ruku sujud, maka dosa itu berjatuhan satu persatu. Nah, itu hebatnya sembahyang. Kira-kira mungkin kita kau mengamalkan sholat mutlak di sehari 100 Pak, insya Allah kada asam urat kayaknya. Bah kau mengamalkan sehat awakmu. Wah kan sehat tuh pun jantung sehat, semuanya sehat gitu. Kalau kita bisa. Nah ini sembahyang yang diharamkan, termasuk sembahyang sunat tasbih, itu bagian daripada sholat mutlak, termasuk sembahyang sholat sunat hadiah. Adalah hadiah, tidak ada orang mati, ada kan biasanya ada orang tuh bagi kipayah, kipayahnya itu selawi ribu, batu desain pulang minta malamnya sembahyang sunat hadiah aja. Ini membebani banar pak bujuran tuh. Bari kipayahnya selalu ribu, malamnya Pak Ribu tulisan pulang, artinya minta malamnya sembahyang sunat hadiah. Nah ini napa ya Allah, nang menerima ini sudah habis duitnya, hadiahnya belum. Ya nang kesah santri Darussalam tuh, pacang ada kipayah kan, kawarungai, butang lu cilah, ya insya Allah kena ada kipayah siang nih jar. Sakalanya kata kebagian sih din, harus tuh utang 2-3 harinya bayar. Bapak dah siang nih harapan kipayah gitu nah. Terus santri itu pak berharap benar kalau ada kipayah itu berharap benar. Sama imah harapakan orang banyak matian di bumi ini. Kipayah itu memang ya sholat yang menyegarkan lah. Wa yustasna min hadzat tahrim makanan wa zamanan. Nah dikecualikan pada waktu nang haram ini ada tempat dan waktu nang kada haram. Nang tempat kada haram, haramul Makkah, berada di tanah haram Makkah, kada ada waktu nang terlarang, semuanya boleh, kada ada semua yang terlarang. Haramul Makkah ay al masjid wa ghairuhu min hududil harami. Nah nang dikatakan haramul Makkah itu apa? Masjid dan tanah haram. Jadi nang kita boleh menggawi sembahyang, kada benang bebas mengerjakan sembahyang, kada ada pengecualian tadi itu, semuanya boleh, kada ada waktu terlarang di masjidnya wa ghairuhu dan nang lainnya, nang termasuk hududil haram, batas-batas tanah haram. Jadi bila orang berada di tanah haram Makkah, tanah haram Makkah itu ujar kurang lebih 20 km persegi. Makanya kayak orang sembahyang di Hudaybiyah, apa sembahyang kayak di Misbalah, di Ajiziyah, nah itu di Jarwal atau di Syari Mansur, itu masih berada di atas tanah-tanah haram. Maka orang yang berada di batas tanah-tanah haram tidak ada larangan waktu sholat. Boleh limbah subuh, limbah asal, limbah apa aja boleh terus, kada ada larangan. Nah ini pengecualian tempat. Dan itu juga nanti dimaksud dengan Masjidil Haram itu bukan masjid Mekah saja, termasuk masjid-masjid yang berada di tanah haram. Jadi pahala nang 100.000 sembahyangnya, sekali sembahyang pahalanya sama dengan 100.000. Itu bukan saja masjid nang ada Ka'bahnya, tapi masjid-masjid nang berada di batasan tanah haram. Makanya bila pian bahaji, terutama haji reguler,
jauh pada Masjidil Haram nang ada Ka'bahnya, carilah masjid-masjid yang terdekat nang ada orang di sana melaksanakan sholat berjamaah, umpat kita semua yang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya sama dengan 100.000. Kada perlu pin, bukan berarti kada perlu tuh ya jangan ke sana, kada maksud ulun pian kalau sudah musim jamaah ini Pak Ai, kita nih misalnya berada di Ajiziyah hendak ke masjid nang balat nih tuh nang haram nang ada Ka'bahnya nih tuh pian beteksi 100 rial sekali aja serongan berdua ke 100 rial juga PP 200 10 hari pian habis sango. Nah itu yaitu jamaah tuh pas hendak bulik tekanan darah naik, jurang kebanyakan makan kah kada jadi realku habis, jadi sanggup pakai membawa hadiah bulik tuh nak kada ada real habis sekalinya. Nah jadi kita sembahyang aja cari masjid yang terdekat, di mana di Mispalah kah, di Jarwal kah, di daerah Syari Mansur, di Ajiziyah ada masjid. Nah kan oh ada azan, datang aja sembahyang menyunat, sembahyang kita di sana 5 waktu pahalanya 100.000. Mun hendak ke Masjid Makkah di sana ya silahkan juga kalau duit banyak, atau berjalan kuat bisa juga. Ada juga orang kita ini nekat berjalan, nah tuh orang kita itu orang kampung biasanya Pak, orang kampung dasar ada apa sini 5 kilo tuh 4 kilo tuh bagiku kada apa-apa, sini biasa di gunung di pelihari aku kuat Pak. Di mana Pak rumah tuh di belakang gunung ya, dikira parak belakang gunung tuh mah 4 kilo sekarang. Nah itu orang gunung biasa gitu. Mun kita kan ya orang kota nih, kata kuat orang kota nih jarang berjalan, kalau begitu biasa berjalan. Namun hendak banyak pahalanya berjalan. Nah itu pengecualian. Kalau dari segi waktunya itu pada hari Jumat kita bebas melaksanakan sholat siang, itu tidak ada larangan. Nah itu di dalam sholat nang pengecualian. Wala yuhramu qada'is salati fi hadhil awqatil khamsah. Kada haram kita mengqada sembahyang pada waktu nang 5. Jadi bila semua bentuk sembahyang qadaan pae kada ada nang haram. Entah qadaan wajib atau qadaan sunat, kada ada nang haramnya. Nah 5 waktu itu kada ada nang haram. Sidin mengqada sembahyang zuhur limbah subuh boleh. Sidin mengqada sembahyang asar limbah subuh juga boleh. Sidin mengqada pokoknya sembahyang apa aja diqada limbah subuh limbah asar matahari cagat, kada ada larangan. Inti untuk ulama Syafi'iyah kada ada larangan. Jadi bentuk qadaan sembahyang tidak ada larangan. Atau mengqada sembahyang sunat subuh limbah subuh boleh. Sidin datang pas subuh terlambat, orang sudah sembayangan, sedangkan sidin belum menyunat subuh di rumah. Akhirnya rasa jengkel hati karena kada pernah meninggalkan sholat sunat subuh. Jangan Nabi 2 rakaat sholat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Lalu sidin ketinggalan, limbah ketinggalan, diqada sidin limbah subuh bolehlah, boleh, tidak ada larangan. Semua bentuk qadaan sembahyang itu tidak ada waktu yang terlarang. Cuma orang kita tuh kalau hendak mengqada sembahyang tuh kayak namanya di Mekah, mau tinggal ke Mekah 100.000 wale pahalanya, tetap sekali dua. Nah 100.000 tuh justru lebih cepat tuh lebih baik Pak. Oh, banyak orang berencana kok kena mengqada sudah di Mekah aja, punya sampai pas kada sampai keburu umur meninggal. Nah di kampung gin mengqada harus ke Mekah situ jauh-jauh. Nah itu jadi semua bentuk sholat qadaan entah sembahyang sunat ataupun wajib itu tidak ada larangan. Nang kedua wa kadzalika an-nafilah zatus sababil mutaqaddim. Nang itu juga salat-salat sunat nang sebabnya terdahulu, seperti apa? Ka sunnatil wudu'i wa tahiyatil masjid, seperti sunat wudu itu sebabnya terdahulu. Kan kita ba'udu berdahulu hanya sembahyang, itu sebabnya terdahulu naranya. Nah maka yang demikian ini kada ada waktu nang haram, boleh terus salat sunat wudu limbah asal limbah subuh pas matahari cagat boleh, kada larangan. Itu salat sunat yang memiliki sebabnya terdahulu. Maksudnya apa terdahulu itu? Ba'udu dulu, kita kan sembahyang sunat wudu. Sebabnya kita sunat wudu ini karena apa? Karena ba'udu. Nah jadi sebabnya itu terdahulu. Ba'udu berdahulu hanya kita menyunat, jangan sunat berdahulu hanya ba'udu.
Nah kayak apa nih itu? Nah kayak sembahyang hajat juga tuh. Sembahyang hajat dulu hanya hajat pergi. Ada. Kalau sunat wudu nih, bawa wudu dahulu hanya sembahyang sunat wudu. Nah itu. Nah ini kada dilarang. Ini namanya salat sunat yang sebabnya terdahulu. Atau seperti tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid ini kan sunat kita sembahyang, tapi masuk dulu masjid hanya sembahyang. Ini belum masuk lagi sembahyang apian, sembahyang di tanah itu nah. Sembahyang apa? Tahiyatul masjid, apian masuk dulu hanya sembahyang. Karena sebabnya itu terdahulu. Nah, itu pun tidak ada larangan. Mau limbah apa, kada ada larangan. Tahiyatul masjid. Entah limbah asar pas matahari hendak tenggelam atau limbah subuh pas matahari sudah naik seukuran anak panah, itu tidak ada larangan bagi orang yang bagi sholat tahiyatul masjid. Nah begitu juga sholat sunat kifayah kan, sholat fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan mati dulu hanya sembahyangan. Kalau Mbak mau lah ulun menyembahyangan pian lah, jakau pian mati karena sampat bedahulu menyembahyangan. Sangit ini disembayangkan pada dahulu. Aku jin belum mati lagi disembayangkan sudah. Ada misalnya melangi kawan nih kayaknya kawannya pacang almarhum juga gitu nah. Pena uyuh benar sudah sembayangkan pada dahulu. Terus sama yang mendakan lekas mati Pak. Ada boleh kita. Nah jadi syaratnya itu harus mati dulu, meninggal dulu baru disolatkan. Nah itulah waktu-waktu yang terlarang yang harus kita ketahui di dalam sholat. Jadi asal jangan sholat kalau kada tahu waktunya. Ini saja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat.